Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan dikabarkan meradang akibat ulah agen Hakan Calhanoglu yakni Gordon Stipic, di mana ia membuat sang pemain menjadi bidikan Inter Milan dan Juventus. Kontrak Hakan Calhanoglu bersama AC Milan bakal segera berakhir pada akhir musim 2020-2021, tepatnya pada Juni 2021. Pembahasan kontrak baru antara Hakan Calhanoglu dan AC Milan disebut-sebut berjalan alot. Pasalnya, Calhanoglu meminta gaji 2 kali lipat dalam klausel kontrak barunya dengan Rossoneri. Awalnya, gaji Calhanoglu di San Siro hanya 2,5 juta euro atau sekitar 42 miliar per tahunnya. Milan pun hanya menawarkan kenaikan gaji hingga 3 juta euro jika Calhanoglu mau memperpanjang kontraknya. Namun, gelandang serang asal Turki itu rupanya menuntut bayaran sebesar 6 juta euro atau sekitar 100 miliar per musim. Tuntutan tersebut membuat pihak Rossoneri belum memberikan kepastian kontrak baru bagi Calhanoglu. Dalam situasi seperti ini, rupanya agen Calhanoglu Gordon Stipic diduga menawarkan kliennya ke klub lain. Dilansir bolasport.com dari Tuttosport, Gordon Stipic telah berbicara dengan rival Milan di Liga Italia yaitu Inter Milan dan Juventus. Dari sumber yang sama, Stipic disebut membuka negosiasi dengan kliennya untuk Inter Milan dan Juventus pada bursa transfer musim dingin Januari 2021. Hal ini membuat kubu Milan melihat pemain andalan mereka yang ditawarkan ke klub saingan. Inter dan Juventus memang disebut-sebut tertarik untuk membajak Calhanoglu pada bursa transfer musim dingin Januari 2021 nanti. Adapun Calhanoglu berseragam Rossoneri pada 2017 lalu setelah diboyong dari klub Bundesliga yaitu Bayer Leverkusen. Sempat meredup, pemain Calhanoglu mulai kembali apik pada musim 2019-2020. Musim lalu, pemain 26 tahun tersebut mencetak 9 gol dan 9 assist di Liga Italia. Pelatih sepak bola Napoli Gennaro Gattuso dikabarkan sedang pusing memikirkan timnya menjelang pertandingan big match melawan AC Milan di pekan ke-8 Serie A Liga Italia. Pertarungan keduanya akan berlangsung di San Paolo Stadium pada Senin 23 November 2020 pukul 02.45 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Napoli atau Zayyuri menempati peringkat 3 klasemen sementara dengan torehan 14 poin, hasil dari 5 kali menang dan 2 kali kalah. Sementara itu, Milan atau Rossoneri masih kokoh di posisi 1 dengan mengumpulkan 17 poin, hasil dari 5 kali menang dan 2 kali imbang. Mereka selisih 2 poin dari Sassuolo di posisi 2. Zayyuri wajib menang jika ingin mempertahankan posisi mereka di zona Liga Champions. Namun sayangnya, skuad asuhan Gennaro Gattuso itu sedang tak bisa tampil penuh. Melansir dari laman portal berita olahraga Sempre Milan, Gattuso sedang pusing lantaran ia tidak bisa menurunkan 4 pemainnya, yaitu Victor Osimhen, David Ospina, Elshad Haishaj, dan Temio Bakayoko. Victor Osimhen sedang mengalami cedera bahu kanan. David Ospina menderita cedera otot meski kabarnya tidak parah. Elshad Haishaj sedang positif corona dan Temio Bakayoko sedang terkena flu. Dengan kondisi ini, mantan pelatih AC Milan itu wajib melakukan rotasi pemain atau bahkan pergantian formasi jika ingin mengamankan kemenangan melawan klub yang pernah ia tunggangi pada 2017-2019. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, Napoli baru menang 1 kali dengan skor 3-2, namun AC Milan juga menang 1 kali dengan skor 2-0. Sisanya, kedua tim bermain imbang dengan skor 0-0, 1-1, dan 2-2.
Pemain yang disebut sebagai titisan dari The Line ialah Perskotch milik Ajax Amsterdam, yang mana bek berusia 20 tahun itu mengundang ketertarikan AC Milan. Namun, Ajax Amsterdam mematok bandrol tinggi untuk memboyong Perskotch dapat membuat AC Milan gigit jari. Rossoneri terus dikaitkan dengan sejumlah bek tengah jelang pembukaan bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Adalah hal wajar jika AC Milan menginginkan bek tengah baru jika melihat situasinya saat ini. Dapat dikatakan, Stefano Pioli hanya memiliki bek tengah yang dapat diandalkan, ialah Simon Kjaer dan Alessio Romagnoli. Meskipun masih tersedia nama Matteo Gabbia, pemain 21 tahun itu diklaim masih kurang menit bermain jika harus langsung turun sebagai pemain utama. Selain itu, faktor lain yang membuat Rossoneri mengincar pemain bertahan ialah mulai rapuhnya barisan belakang mereka. Tercatat dari 3 pertandingan terakhir, jala Gianluigi Donnarumma telah terkoyak 6 kali. Padahal, jika dilihat dari 3 pekan awal pembukaan Liga Italia, lini belakang AC Milan sangatlah kokoh lewat catatan clean sheet-nya. Sejatinya, perburuan amunisi lini pertahanan telah dilakukan oleh AC Milan sejak bursa transfer musim panas lalu. Namun, manuver yang dilakukan oleh tim asal kota Milan itu selalu gagal. Dilansir dari laman Sempre Milan, AC Milan mulai memperhatikan Perskotch yang mana kualitasnya sering disandingkan dengan bek Juventus Matic The Line. Sensasi muda Ajax yang baru berusia 20 tahun tersebut memiliki karakter fisik yang kuat, teknik yang luar biasa, pandangan fantastis di posisinya. Berbicara mengenai peluang untuk mendapatkan jasa Perskotch, AC Milan nampaknya akan kesulitan untuk memboyongnya ke publik San Siro. Ajax saat ini belum ingin melepasnya, di mana kontrak sang pemain bertahan akan usang di tahun 2022 mendatang. Saat ini, bandrol Perskotch cukup tinggi di angka 30 juta euro atau 480 miliar. Bandrol yang ditetapkan oleh klub Eredivisie itu bisa membuat AC Milan gigit jari. Pasalnya, bukan menjadi rahasia kembali jika harga tinggi adalah masalah bagi AC Milan untuk memenuhinya. Berkaca pada kegagalan yang sudah-sudah, AC Milan batal mendapatkan bek baru di bursa transfer musim panas akibat hal yang serupa. Sebagai kasus yang menjadi pada bek Fiorentina, Nikola Michailkovic yang sebelumnya masuk radar AC Milan. Fiorentina selaku klub pemilik baru akan melepas Michailkovic, di mana ada tim yang berniat memboyongnya dapat memenuhi mahar 40 juta euro. Padahal, kondisi finansial AC Milan saat ini tak dalam situasi yang prima. Mereka mendatangkan amunisi di bursa transfer musim lalu lewat status pinjaman. Layak ditunggu bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh AC Milan untuk memboyong Perskotch. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia AC Milan dikabarkan sudah menemukan satu nama untuk menggantikan posisi pelatih mereka Stefano Pioli. Beberapa waktu yang lalu, muncul kabar mengejutkan bahwa pelatih AC Milan yang bernama Stefano Pioli positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Dengan kondisi tersebut, ia tidak diizinkan untuk ikut mendampingi skuad asuhannya menjalani laga, baik di Serie A Liga Italia maupun di Liga Eropa. Rossoneri sendiri akan menghadapi laga sulit melawan Napoli pada Senin 23 November 2020 pukul 02.45 waktu Indonesia Barat di Stadion San Paolo. Ini adalah laga pekan ke-8 Liga Italia musim ini. Karena Pioli masih harus menjalani karantina mandiri dan tidak bisa ikut tampil, tentu Milan harus mencari penggantinya untuk mengasuh skuad Rossoneri saat melawan GLA Azzurri. Melansir dari Milan News, sosok tersebut ternyata adalah Daniel Bonera, asisten pelatih Pioli sendiri di San Siro. Bonera bisa mendampingi skuad lantaran sudah mendapatkan lisensi pro dari UEFA. Sehingga, ia bakal ikut melaju ke Stadion San Paolo untuk menggantikan Pioli bersama Giacomo Morelli, asisten pelatih yang juga ikut terkena virus corona. Lebih lanjut, Pioli sendiri akan tetap mengikuti jalannya permainan dan ikut memberikan instruksi, tapi secara online dari rumah lewat video call atau sejenisnya.
Dari 5 pertemuan terakhir, AC Milan baru menang 1 kali dengan skor 2-0, namun Napoli juga menang 1 kali dengan skor 3-2. 3 laga sisanya kedua tim bermain imbang 0-0, 1-1, dan 2-2. AC Milan dikabarkan memilih untuk memperpanjang kontrak Simon Kjær lebih dulu. Menurut laporan Tuttosport, bek kebangsaan Denmark itu tampil gemilang selama ini sehingga membuat AC Milan merasa harus perpanjang masa baktinya. Rencananya, AC Milan ingin memperbarui kontrak Simon Kjær setidaknya untuk 1 tahun lagi. Nantinya, AC Milan akan menawarkan nilai kontrak yang sama dengan sebelumnya, yaitu 1,2 juta euro per musim. Simon Kjær memang musim ini adalah salah satu palang pintu pertahanan utama AC Milan. Tampil dalam 7 laga Serie A Italia musim ini, Simon Kjær berhasil mengantarkan AC Milan ke puncak klasemen sementara. Secara total, sejak kedatangannya pada Januari lalu, Simon Kjær telah bermain dalam 32 pertandingan. Penampilan yang impresif akhirnya cukup membuat AC Milan merasa rugi jika tak lagi diperkuat olehnya. Saat ini, kontrak Simon Kjær dengan AC Milan hanya sampai Juni 2022 saja. Sama halnya dengan kontrak Hakan Calhanoglu dengan AC Milan. Namun, dikarenakan buntu dengan gelandang Turki itu, tampak AC Milan ingin mengalihkan perhatiannya sejenak untuk Simon Kjær. Jika Simon Kjær menyetujui perpanjangan kontrak itu, maka ia akan bertahan di AC Milan setidaknya hingga 2023. With my head again